warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 187241041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini ada pun tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Pada bab ke-7, benda langit, yaitu standar kompetensinya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Dan pada bab ke-8, cuaca dan musim, adapun standar kompetensinya yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan. Isi standar isi, standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap suatu satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk penilaian, pencapaian SK dan KD berdasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Kemudian dalam buku IPA 1 karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam dalam standar isi. Standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis di atas, sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara komponen dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Contohnya materinya dalam buku Tuhan menciptakan banyak benda langit. Ada yang terlihat pada pagi hari, ada yang terlihat pada malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit itu? Coba kamu sebutkan. Catatan petunjuk bagi guru. Guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Kemudian kompetensi dasar pada bab 8 yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contohnya seperti musim hujan. Saat musim hujan, hujan terus menerus. Hujan bisa turun setiap hari dari pagi sampai sore. Bila hujan turun terus menerus, sungai dan selokan dapat meluap. Banjir terjadi di mana-mana. Sawah dan rumah tergenang air. Banyak orang yang mengungsi. Musim kemarau, saat musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu berterbangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur-sumur menjadi kering, sawah ladang kering, tanah pecah-pecah, petani sedih,
karena tanaman mati. Kemudian jika ditelah buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain: 1. Peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kemudian IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran saling emas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui persiapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Kemudian B. Cakupan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry atau ilmiah, scientific inquiry, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup oleh seorang. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Memiliki atau melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta kemampuan pikir dan tidak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun dalam buku BSE ini materi pembelajaran hanya mencakup 2 ranah pembelajaran, yakni kognitif dan afektif. Cakupan materi terbesar pada aspek kognitif. Pada aspek afektif, peserta didik dituntut untuk mengolah, menalar, dan mencipta kemampuan pikir yang efektif dan kreatif dalam ranah yang abstrak dan konkret dengan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikomotorik tidak ditemukan. Namun jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup 3 ranah. Jadi kesimpulannya sebagai yang besar, isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL atau Control Teaching and Learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah yang dengan bahan ajar menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Kemudian C. Tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah penjelasan yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.